Beli barang langsung expose. Ini langsung. Terus buat apa gitu loh? Itu kan ria. Ria itu syirik kecil. Ini yang Nabi paling takut dari umatku. Umatku itu nggak bakal nyembah selain Allah. Tapi yang kutakutkan syirik kecil yang namanya ria. Makanya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ria itu kalau dirutinkan jadi besar. Masuk kategori syirik besar. Dan kalau sudah syirik besar, ayat yang maju. Wa ma lizolimina min ansor. Tidak ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Akhirnya banyak doa yang kita rasa sudah nggak manjur lagi. Padahal ini doa sejak zaman Nabi sudah bagus. Cuma yang baca orang yang punya halangan ijabah doa, akhirnya nggak manjur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ciptakan manusia ini dengan buku panduan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau gara-gara Quran kita malah nggak beribadah. Kenapa saya bilang nggak beribadah? Karena ria. Bacaan Quran untuk ngundang followers. Terjadi nggak? Terjadi. Padahal tipis sekali bro. Ya, kita memancing orang senang dengan bacaan Quran, mengedepankan indahnya suara kita, boleh, nggak ada masalah. Ya. Cuma jangan lupa, tujuan Quran bukan itu. Quran ini dalil pertamanya Iqra, suruh baca biar paham. Bukan isma, bukan denger. Ya, bukan ihfaz, suruh hafal, bukan. Ya, kita takut nih endingnya. Karena al-amal bi khawatimiha. Amal tuh tergantung akhir, bukan awal. Allah sudah bilang di An-Nisa 115, sering saya bahas kok di masa gini. Ayat yang mengatakan nuwallihi matawallah. Betapa banyak orang yang melenceng dari syariat, kata Allah, nuwallihi matawallah, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Ya, padahal sepintas agama lah yang dia gugurkan lah. Artinya yang dia tuntaskan syariatnya. Cuma karena memang yang dia lakukan tidak seperti yang dicontohkan, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin wallihi matawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Khawatir nih ulama ini. Barang siapa yang bertolak belakang dengan syariat. Syariat yang dimaksud adalah Quran dan Sunnah yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan, yang dipertontonkan bagaimana Allah muliakan para sahabat. Beda di tengah masyarakat jahiliyah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hei sahabat-sahabat Nabi, kalian ini sebaik-baik umat yang ukhrijat, azharul linnas, ditampakkan beda di hadapan manusia. Kenapa dibilang beda? Karena mencontoh Nabi. Ya, menjadi orang yang gharib, menjadi orang yang ghuraba. Dan memang target agama ini membuat orang ini ghuraba, asing di tengah orang-orang yang berbuat maksiat. Makanya Allah mengatakan ukhrijat linnas, kalian ditampakkan beda di hadapan manusia. Orang kalau sudah bertolak belakang dengan syariat yang diturunkan, Allah bilang nuwallihi matawallah, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Akhirnya hilanglah fungsi ibadah. Sholat yang dia lakukan malah nggak membuat dia mencegah kekejian dan kemungkaran. Ya. Al-Quran yang dibaca tadi nggak mendatangkan petunjuk, cuma mendatangkan follower. Orang suka dengan suara, bukan paham dengan makna yang disampaikan. Orang yang bersedekah kok ujungnya pengen dibilang dermawan. Karena terbukti berapa banyak kata sumbangan, kata menyumbang ini dijadikan alat bantu untuk mendapatkan posisi jabatan. Kemarin kan lihat ya, orang-orang target punya posisi jabatan, wow, tangannya empuk buat sedekah ya, serangan fajar atau serangan apa lagi lah. Karena yang dia tahu memang memberi itu mendatangkan manfaat, tapi kalau caranya salah ya nggak bisa. Kalau memberi memang namanya infak sodako, mah enggak. Tapi kalau riswah kan haram. Sama-sama aliyadul ulia, sama-sama tangan di atas. Cuma kan innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat. Akhirnya banyak orang yang tersilap dengan ritual ibadah yang dia gugurkan gitu loh. Tapi kan nggak ada kata terlambat saat untuk berubah, enggak. Makanya kita kumpul sekarang untuk ngingetin, tidak ada kata terlambat.
Kita punya Allah yang punya sorga. Dan sorga itu dimasuki syaratnya nggak jadi nabi, nggak jadi rasul. Ya, beragam lah syarat yang Allah berikan. Cuma keumuman dalil mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wa iddatil muttaqin. Keumumannya itu wasari'u, perintah, mempercepat minta ampun sama Allah. Apapun jabatan kamu, apapun pekerjaan kamu, dimanapun kamu berada, tolong percepat istighfar. Kenapa? Karena kamu anak Adam yang pasti punya salah. Jangan sungkan buat istighfar. Jadi kalau nanti ada orang yang ngingetin kita, bro istighfar bro, antum sudah melenceng jauh, jazakallah sudah diingetin. Ya, jangan kesel, lu siapa, sekolah lu di mana, jangan tinggian gua belum, gitu jangan. Pokoknya apapun yang dia perintahkan berbentuk kebaikan, Allah, seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, ya, secara mauquf yang sampai kepada beliau. Beliau mengukur manusia itu dengan ucapan, ya, bukan dengan orang yang mengucapkan. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ungzur ma qala wala tangzur man qal." Itu bukan hadis ya. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Itu bijak sekali. Kalau memang itu baik, orang tua kita yang nasihatin, terima bro, walaupun sekolah kita lebih tinggi ketimbang orang tua kita. Ya, makasih mah, makasih Umi, ya makasih Buya, makasih Abi, udah kasih masukan. Begitu bahasanya. Temen juga begitu. Thank you bro, syukran bro ya, jazakallah ya, jazakillah ukhti, udah kasih masukan. Katakan terima kasih. Karena mereka alat bantu Allah untuk mengingatkan kita, untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, kalaupun kita nggak merasakan islah, Allah tak perintahkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kamu cepat minta ampun sama Rabb yang menciptakan kalian. Bahasa Allah itu wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bukan min ilahikum. Min rabbikum. Kalau ilah mutlak, tauhidnya uluhiyah, Anda berdoa menyampaikan tujuan dan maksud hanya kepada Allah. Tapi kalau rabbikum, Anda sadar diri. Hasibu qabla an tuhassabu. Kamu berusaha menghisap dirimu gitu loh. Kok sampai hari ini saya sudah sholat, masih saja berbuat yang tidak-tidak, misalkan gitu kan. Hisap diri kita. Pengajian mana yang saya nggak datang, Tad? Saya ini orang yang kadang-kadang jadi panitia kajian, Ustaz. Tapi kenapa ya sama mertua nggak akur? Buru-buru kritik diri itu. Aku sudah belajar tahu, Ustaz, bahkan mengerti bagaimana belajar berumah tangga yang baik. Sekian Ustaz sudah aku dengar tentang parenting keagamaan. Tapi kok masih ngebentak suami ya? Gitu loh. Si suami juga sudah dengar, bukan tidak. Masih bakhil sama istri gitu loh. Jadi kadang-kadang ada hukum sebab akibat, dia ngebentak kenapa, kita bakhil kenapa, kan begitu ya. Ya. Akhirnya yang dirugikan ya diri kita sendiri. Karena kita lupa bahwa kita cuma jadi bagian orang lain. Ya, kita cuma mata rantai kehidupan orang. Ya, makanya kalau hidup ini sudah hilang fungsi, buru-buru istighfar. Ya, harusnya kita bangga nyari uang, nyari rezeki dari pagi hingga sore, pekanan, harian, bulanan, ada yang minta tuh senang. Berarti kita bermanfaat buat orang lain. Makin kita bakhil, makin hilang fungsi kita sebagai manusia. Orang bakhil umurnya pendek, bro. Dijamin orang bakhil umurnya pendek. Kenapa? Karena nggak mancing silaturahim. Man arada ayubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya tuh, dibanyakin rezekinya, sambung tali silaturahim. Ya, kalau orang bakhil pasti nggak mau gaul. Makanya kalau kita lihat orang-orang Arab tuh ya, negeri-negeri Islam sih ya, kalau urusan silaturahim, ngajak makan temen, bayarannya, ngebayarin ke kasir berebut bro. Berebut, main lempar-lemparan ATM. Ada yang kepelin duit dilempar, Masya Allah. Ada yang menanam saham duluan di kasir. Ya, kenapa? Karena mereka tahu manfaatnya. Ya, ada rumus yang Islam tawarkan. Justru akumulasi dengan syukur, dan syukur yang dipertontonkan apa? Antut'im wa idza ta'imta ini, memberi makan yang layak diberi makan. Ya, Masya Allah. Anfik
unfik alik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Yang ngomong Nabi loh. Anfik, unfik alik, yang ngomong siapa? Rasul. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Yang ngomong siapa? Allah. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Herannya kita cuma ngomong cinta Rasul, nggak yakin sama ucapan Rasul. Herannya kita coba ngaku hamba Allah, coba kita nggak yakin yang Allah ucapkan tadi. Dijamin mana qasad sadaqatum mimalin, tidak akan pernah kurang harta karena memberi. Jadi nggak akan pernah kurang. Ini yang ngomong Rasul langsung. Nggak bakal miskin kalau kita memberi. Baik memberi diterjemahkan zakat kah, zakat fitrah kah, atau mungkin sedekah, nafkah, sedekah, malis. Judulnya i'ta, memberi. Kalau karena Allah dijamin tidak akan pernah kurang harta karena sedekah. Bismillah, ya. Ayo jadi orang yang berpikir memberi bukan mengambil. Ini orang-orang maju kayak begitu. Dan belum terlambat. Karena masih banyak orang yang membutuhkan kita. Yang paling bahaya kan kalau orang sudah nggak butuh kita, sedih. Kita sukses jadi orang kaya, orang nggak butuh harta kita, rugi bro. Emang ada mahit bawa duit? Nggak ada. Kita punya segalanya tapi nggak ada yang nengokin, mana enak. Ya, kemudian rumah itu kan ketika banyak tamu. Ya, makanya kita dilarang untuk mencegah tamu kan. Masya Allah. Kenapa? Karena memang kita memberikan manfaat buat orang lain. Bahkan kata Nabi, la yadkhulul jannah man la yukrim doifahu. Tidak akan masuk surga orang yang tidak menerima dan memuliakan tamu. Kita malah kadang-kadang lagi nggak pengen ada tamu lah, pengen tenang, hidup tenang. Salah. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Ukuran orang beriman itu yang paling baik imannya yang mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya. Masuk bulan Syawal, masuk bulan Dzulqa'dah sekarang nih, ya. Bentar lagi Dzulhijjah. Ya kadang-kadang durasi Quran yang kita baca nggak sebanyak ketika bulan Ramadan. Betul? Nah, ini tolong jangan sampai begitu, karena kita sudah lewatin bulan Syawal. Syawal itu bulan peningkatan. Syawal itu bulan peningkatan. Harusnya masuk ke Ramadan merasakan nikmatnya ibadah. Di bulan Syawal kita lebih baik ketimbang bulan Dzulqa'dah sebelum masuk bulan Ramadan. Habis bulan Syawal ini kita tertingkatkan agama, masuk bulan-bulan Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan Allah. Ya, kalau pahala Ramadan nggak terkalahkan lah. Tapi bulan-bulan Allah tuh akumulasi pahalanya jelas. Allah yang tahu jumlah bilangannya. Dengan tertingkatkan karena belajar di bulan Ramadan maksimal. Makin ngerti tujuan hidup. Ayolah kita bercanda lah. Hidup tidak menegangkan kok. Jangan jadi orang yang kalau sudah hijrah kaku, nggak bisa bergaul. Jangan. Hukum asalnya kita tetap bergaul. Agama ini nggak merubah. Sering kok di Masagi kita bahas. Agama ini nggak merubah. Agama ini cuma mewarnai. Anda yang biasa bergaul, mungkin gaya gaul dulu beda dengan gaul sekarang sudah hijrah. Kalau dulu kan, weh bro, apa kabar? Gila lu bro, gitu ya. Sekarang sudah ngaji sama, ahlan, assalamualaikum bro, gimana? Subhanallah, ya Allah. Tetap seru, tapi islami gitu loh. Yang tadinya nongkrong di kafe, ngopi, cuma ngomongin masa lalu gitu ya, atau ketakutan dia akan datang. Ya sekarang kita juga nongkrong juga boleh, cuma lebih bakhil sama waktu aja. Karena Ibnu Rajab bilang, orang kalau hatinya sehat, pelit sama waktu, bakhil sama waktu. Maksudnya gimana bakhil sama waktu, Ustaz? Dia perhitungkan waktu. Bro, nongkrongnya bro, tempat biasa. Ya gue sih ayo aja, cuman tempat sholat deket gak? Masya Allah. Kenapa? Ya kan kita kadang-kadang kalau ngobrol bablas bro. Kalau nggak ada tempat sholat, gue ngapain nongkrong kagak sholat? Ya, cari tempat tongkrongan yang sampingnya masjid. Oh, Masya Allah. Kalau bisa baristanya marbot. Jadi kita tiap melihat muka tuh barista pengen sholat aja. Ya terserah lah. Pokoknya memang bakhil waktu dia perhitungkan itu. Tapi dia nggak hilangkan kebiasaan karena selama memang sifatnya mubah tuh boleh-boleh saja. Nongkrong ini kan mubah. Di mana dilarang? Dulu zaman Nabi pernah ada pelarangan orang nongkrong, ini kan nongkrong hitungannya.
Kata sahabat, kita nongkrong ini untuk saling mengingatkan untuk urusan Tuhan. Kata Nabi, silakan. Tapi hak tarik hakoh. Ayo nongkrong. Di kafe Mas Agi kita nongkrong. Tapi jangan sampai ganggu orang yang memakai jalan. Yang mau ngopi-ngopi, yang mau nongkrong, silakan saja. Tolong tetap jangan berubah gitu loh. Adapun tentang obrolan kita ini, jangan sampai dulu obrolan yang cuma cekakak-cekik tanpa makna. Karena ada sebuah riwayat, hadis ini doif, tapi sahih fil makna. Tulis dalam kitab Tazkiyatun Nufus Ibnu Rajab dikatakan bahwa la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi. Wa inna ab'adan nas indallah al-qalbul qasi. Silakan ngobrol, silakan nongkrong. Tapi ingat, jangan banyak ngobrol tanpa zikir, kata Nabi. Karena kalau obrolan tongkrongan tanpa zikir kepada Allah, itu yang bikin hati keras. Wa ab'adan nas indallah al-qalbul qasi. Sementara di akhirat nanti, hamba yang paling jauh dari sisi Allah yang hatinya keras. Ya, ternyata kita banyak ngobrol tanpa zikir juga hatinya keras. Nah, sekarang kita sudah hijrah. Tolong tongkrongan kita kalau ngobrol tuh jangan luput dari yang namanya zikir. Masya Allah, serius? Subhanallah, astagfirullah. Iya, insya Allah. Zikirnya jangan hilang. Ini kan kita kadang nongkrong cuma jazakillah, jazakallah, jazakillah, jazakallah. Jauhan dikit, sapa kila. Sapa lo, gitu kan, sapa kila. Ya, saling mendoakanlah di antara kita ya. Doa itu merupakan kebaikan lah insya Allah ya. Jangan lupa tujuan hidup. Jadi apa tujuan hidup kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi semua yang namanya ibadah yang tentu Allah perintahkan, Nabi contohkan, mesti kita pelajari. Kalau boleh Anda sarankan si jamaah yang Allah muliakannya, kita ini kan kayaknya udah nggak perlu ruang TV lagi di rumahnya. Dulu kita hidup di zaman gede-gedean TV. Sekarang TV jarang kelihatan lah, karena handphone sudah mewakili TV lah. Daripada tuh TV diem nggak ditegor-tegor, mendingan diganti sama rak buku. Mulai koleksi buku, punya perpustakaan kecil. Perempuan punya fikih wanita. Ya, secara umum laki perempuan punya sahih fikih sunnah. Punya Quran dengan tafsir yang bagus, tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Tawari, tafsir Abdurrahman As-Sa'di dan lain sebagainya. Buku sirah boleh. Sehingga kalau nanti ada masalah kita punya rujukan. Kan tetap diingatkan, hidup ini kan perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Pengennya sih tiap bulan kita datang ke Bandung, kumpul belajar bareng kayak gini, pengen banget. Coba ya qadarullah wa masa'afa'ala, banyak kewajiban yang membuat kita kadang-kadang nggak mampu untuk itu. Tapi bukan berhenti belajar. Ya, tetap rumus fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun jangan dihilangin. Tanya sama orang yang berilmu kalau kita nggak tahu. Itu buku itu, ya, itu lembaran ilmu yang tidak bergerak. Bisa kelihatan ilmunya kalau dibuka lembarannya. Koleksi deh. Kan banyak hal yang kita nggak tahu. Ya, kalau nungguin kajian begini, kadang-kadang kajian, kadang-kadang enggak. Ya Allah, ya. Kenapa pada nggak ngaji? Ustadz nggak datang. Waduh, berarti kalau nggak datang, udah endong selesai pengajian. Ya. Punya perpustakaan kecil. Untuk apa? Untuk mengembalikan tujuan hidup. Kalau kita nggak paham, ada yang ditanya. Bukunya para ulama. Yang kedua, manusia suruh sadar. Setelah dia tahu fungsi hidupnya untuk apa, ya, dia disuruh sadar bahwa yang namanya umur ini punya batasan. Likulli syai'in ajal. Ya, semua punya batasan. Manusia harus tahu kalau hidup ini ada batasannya. Jangan sampai kita rubah seakan-akan hidup ini nggak memiliki batasan. Lah, hidup ini punya batasan. Ada akhir dari apa yang kita rasakan. Ya, kita hidup di atas dunia ini betul-betul sesuatu yang berbatas. Ya, kalau Allah berfirman dalam Al-Quran itu, kullun nafsin
dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa itu pasti didatangi oleh kematian. Nah, manusia mesti sadar, masa kanak-kanak itu ada selesainya. Ya, seperti masa muda pun ada akhirnya. Usia tua pun ada endingnya gitu loh. Tapi jangan beranggapan kalau kematian yang di akhir itu tanda-tandanya usia tua. Tidak, ya. Usia tua itu bukan lambang kematian, cuma lambang kelemahan. Kalau bicara mati, kadang-kadang bayi baru lahir aja mati langsung. Ibunya malah panjang umur, ya. Ternyata nggak ada kaitan usia tua dengan kematian sebagai lambang, tidak. Tandanya mungkin sekedar tanda, tapi secara umum bahwa yang namanya usia tua itu adalah kabar yang Allah kabarkan kepada manusia bahwa Anda bukan Anda yang dulu lagi. Ada batasan, ada. Nah, kita sadar diri nih. Yuk Pak, kita banting tulang, berangkat pagi, pulang sore tiap hari. Yuk taklukkan dunia. Tapi tolong jangan lupa, kita punya anak yang usia kanak-kanaknya nggak kembali. Ya, kita berangkat pagi, pulang sore, nggak berasa setahun, 2 tahun, 3 tahun, anak sudah gede. Ya Allah, kita nggak ngalamin masa kanak-kanak mereka itu. Hati-hati, diingat. Nah, kalau ada momen-momen seperti ini, jangan dihilangkan nih. Faida faragta fansab, punya waktu kosong isi. Kita bisa kumpul sama keluarga, jangan cuma kumpul yang nggak ada makna. Kita bisa adakan event-event outdoor kayak gini, mengkaji bahasan agama, supaya kita suami atau mereka istri atau anak-anak kita itu mendapatkan kebaikan dalam syariat agama. Ya, masanya enggak kembali. Ya, Islam tawarkan. Nah, kalau bicara jumlah bilangan angka panjang pendek, Allah yang maha tahu. Cuma Allah hanya mengatakan kalau pengen berasa umur ini panjang, walaupun jumlah bilangannya terbatas, kata Rasul dalam riwayat Anas bin Malik, man ahabba yubsatullahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimahu. Targetkan hidup ini untuk bisa menyambung tali silaturahmi. Apapun penyebab putusnya tali silaturahmi itu haram. Karena Allah tawarkan man ahabba, artinya barang siapa yang ingin, suka, ayyubsatulahu fi rizki. Yubsatulahu ini dilapangkan rezekinya. Gampang banget buka bisnis, gampang banget untuk melakukan sebuah aktivitas dunia. Nggak takut dagang nggak laku, nggak takut kerja nggak direspon. Dia yakin sekali. Yakni tawarannya sambung tali silaturahmi. Begitu pula wa yunsa'alahu fi asari. Yang sa'alahu ini artinya dipanjangkan umurnya. Tali silaturahmi. Kayak begini kita kumpul. Ya, sehingga akan ada warna lain, nggak terfokus kita. Apalah kalau bahasa patah itu, kita jadi nggak kayak dalam katak dalam tempurung. Yang cuma merasa besar sebuah tempat di mana kita ada. Ya enggak, dengan bergaul kita tahu kita punya kekurangan, dengan bergaul kita tahu punya banyak harapan gitu ya. Orang-orang sadar diri, dan masa pergaulan itu enggak berulang. Ya, karena mungkin besok orang yang kita datangi hari ini sudah meninggal. Atau sebaliknya, kita mungkin sudah nggak bisa lagi bertemu dengan mereka. Ada batasnya. Terbatasnya umur manusia. Ya, suruh sadar diri, mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu, ya pahami fungsi kita untuk mereka. Zawil kurba wal yatama wal masakin. Yang paling berhak mendapatkan keuntungan diri kita itu zawil kurba, kerabat paling dekat. Siapa? Ya orang tua. Siapa? Ya keluarga. Siapa? Ya teman-teman kita. Ya anak yatim, du'afa, fuqara. Dan selalu ada waktu untuk itu, dan belum ada kata terlambat gitu loh. Karena selalu ada kesempatan kita untuk melakukan kebaikan. Ingat, ada batas masa, likulli syai'in ajal. Segala sesuatu punya batas. Mumpung masih ada waktu. Saya bukan nggak mau nemuin ibu saya, Ted. Kalau dinemuin dia mah diceramain mulu, Ted. Aduh, ibu saya bawel. Ngomel. Orang bilang katanya kalau orang ada tai lalat di bibir cerewet, ibu saya nggak ada tai lalat udah cerewet, gimana ada?
Mendingan dicerewetin, kita liatin dia lagi ngomong, tangkap kalau ada manfaatnya. Daripada nanti sudah hidupnya sudah tidak ada lagi, kaku, wangi kapur baru, sudah jadi mayit, nyesel nanti. Kalau sudah nggak ada baru berasa. Iya. Ya, emang manusia mesti kehilangan dulu baru tahu manfaat orang yang hilang tersebut. Ya, mumpung masih ada, temuin. Ada batasnya, ada. Masa-masa seperti itu bukan main-main itu. Ya, makanya mesti saling mengingatkan lah. Anak itu bisa menghormatin orang tuanya karena ada sebab. Ya, kenapa sih kamu bisa sayang sama papa kamu itu? Mama sih yang ngajarin saya untuk sayang sama beliau. Caranya bagaimana? Dari kecil saya tuh nggak boleh pakai piring gelas punya papa itu, punya ayah. Kenapa? Karena bentuk ihtiram anak ke orang tuanya itu nggak gampang menggunakan harta atau bendanya orang tua. Kok kamu bisa sayang sama mama kamu sih? Ayah saya selalu ngingetin, ya. Walaupun ayah lelah mencari nafkah buat kalian, tetap tolong nak ya, ibumu baru ayahmu. Kerjasama yang solid. Nggak saling menyalahkan di antara mereka. Sehingga anak respect. Wah, dulu waktu saya mau masuk kamar ayah, ibu yang ngomel, ketok dulu di kamar orang tua. Sehingga buat kami orang tua sakral. Mau pakai baju punya orang tua nggak boleh pakai yang lain. Masya Allah. Padahal kadang-kadang kita orang tua bangga ya. Kalau sudah punya anak perjaka, pakai baju kita, muat bro, seneng kita. Saya punya anak perjaka di rumah ini dulu, saya bayangin, ini bakal nyusul saya gede badannya. Kakinya bakal gede-gede semua. Aduh, sepatu bakal dipakai. Pas udah gede, dipakai sepatu seneng kita. Cukup sayang. Wah, semangat beli sepatu buat mereka gitu loh. Tapi orang tuanya, ibunya selalu mengatakan, jangan, punya ayah, hormatin. Sehingga kita akan ikhtiram sama ayah kita. Karena anak dibiasakan mengagungkan orang tuanya. Bahkan kita didik anak-anak kita seperti itu. Ya. Kalau lagi kumpul keluarga, ada kita, istri, anak-anak kita nih, kita orang laki, ceritain aja. Wah, tadi abah dari tempat orang tua, tempat mamanya apa. Wah, bawain makanan buat mereka. Umi mah, Masya Allah, segalanya lah. Ini lagi mau diumrohin nih. Ada rezeki pengen dihajiin, pengen nih. Pasti kan bini panas denger gitu kan. Kenapa sih mesti digede-gede ngomong, maksudnya apa? Jelasin, biar anak-anak tahu ibu itu segalanya. Kamu anak laki, nanti ibumu nomor satu, nak. Ya, tolong seperti itu. Dan memang mesti dididik seperti itu, gitu loh. Supaya dia tahu, agama tuh punya aturan main. Aturannya memang seperti itu. Kemudahan yang bakal kita dapat pada setiap masalah yang kita hadapi, makhrajan, itu kan ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah itu dengan syariat. Imma ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah ada di ridho orang tua, atau mungkin memang cara ibadah yang betul. Ya, lawang selevel sahabat yang namanya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, yang Nabi bilang Umar fil jannah, Ali fil jannah. Umar, Ali ini di surga. Kalau ada Nabi setelahku itu, ya Umar. Kalau ada, kata Nabi. Tapi kan nggak ada lagi. Mambaul ulum, ya Ali bin Abi Thalib. Sentralnya ilmu ini. Masya Allah. Tapi Nabi bilang, nanti kamu akan berjumpa dengan seorang laki-laki dari negeri Yaman. Dia bukan sahabat, dia bukan penghafal Quran, dia bukan ulama. Terus kenapa Rasul? Kalau kamu berjumpa dengan dia nanti, minta dia untuk mendoakan kamu. Sahabat yang dijamin surga disuruh nemuin seorang pemuda untuk mendoakan dia. Bingung siapa dia. Ternyata sejarah mencatat seorang laki-laki yang tak terkenal di bumi, terkenal di langit yang namanya Uwais Al-Qarni kan. Uwais Al-Qarni ini nggak ada yang bilang dia ulama. Nggak ada yang bilang dia penghafal Quran. Hidup di zaman Nabi nggak ketemu Nabi. Dia bukan sahabat karena nggak berjumpa dengan Nabi. Tapi wallahi, Allah muliakan beliau, kenapa? Karena dapat ridhonya orang tua. Azim. Kita mungkin bukan penghafal Quran, bro. Karena taubat juga baru 2 bulan, betul? Hijrah juga baru, kita masih nanggung-nanggung agama kita nih. Buat ngapal Quran, kayaknya umur kita udah mentok dah.
Akhirnya kita ngapal yang ada hilang, yang baru doang kita pegang. Ya, ya kadang-kadang seperti itu. Tapi bukan berarti surga jauh dari kita. Masih ada waktu. Ayo dong. Gapai ridho Allah yang paling gampang buat kamu itu apa? Betul. Ada keutamaan orang di boarding school, di pesantren. Diingetin punya circle yang baik. Tapi juga kita yang mungkin nggak di pesantren juga bisa untuk menstabilkan iman kita. Dikasih bocoran secara umum. Yang namanya iman itu yazid wa yankus. Iman itu memang naik turun. Siapapun mau tinggal di sini di kebun, mau tinggal di pesantren, mau di pinggir Ka'bah pun iman tuh naik turun. Sehingga dimanapun kamu berada bisa menstabilkan. Iman naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiat. Iman itu bisa naik dengan ketaatan, bisa turun dengan kemaksiatan. Jadi dimanapun kau berada, di era manapun kau hidup, wallahi, stabilkan imanmu dengan ketaatan. Hindari kemaksiatan supaya nggak turun. Kalau iman sudah stabil dalam posisi tidak turun, agama ini ringan. Ini kita kumpul di kebun ngaji gini nih, kalau iman lagi bagus, kita tanyain mulu, bulan depan ada lagi gak? Gitu lah. Kapan lagi nih adanya? Tuh iman lagi cakep tuh. Tapi kalau iman lagi turun, diingetin panitia, besok kajiannya, ya Allah emang besok? Aduh, mana hari ini aku janji sama teman-teman aku lagi, ya Allah. Mana aku punya acara lagi, ya Allah. Aduh, tuh kalau iman lagi turun tuh ya. Tapi kalau iman lagi stabil, mak, wah, kita gas dulu aja dah. Yang penting datang kajian ya. Kapan lagi duduk santai sambil dengerin ceramah ya, bari ngopi, ya. Bisa nanya lagi. Oh, masya Allah. Ya. Makanya stabilisasi iman tuh penting banget. Ya, penting. Ya, kita yang tahu caranya macam-macam. Yang pertama, tolong kontrol keikhlasan dalam beragama. Orang kalau sudah agama pengen dilihat orang, udah imannya pasti turun. Ini handphone nih biang kerok nih, saya ngomong dari kemarin nih, handphone biang kerok ini. Banyak orang yang ngaku sudah nggak nyembah selain Allah, tapi berbuat syirik kecil. Semua aktivitasnya dimasukin ke handphone. Temu alumni foto, masukin. Biar dunia tahu kita lagi temu alumni. Kagak ada followernya yang mau ngelihat siapa. Beli barang langsung expose. Ini langsung. Terus buat apa gitu loh? Itu kan ria. Ria itu syirik kecil. Ini yang Nabi paling takut dari umatku. Umatku itu nggak bakal nyembah selain Allah. Tapi yang kutakutkan syirik kecil yang namanya ria. Makanya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ria itu kalau dirutinkan jadi besar. Masuk kategori syirik besar. Dan kalau sudah syirik besar, ayat yang maju, wa ma lizolimina min ansor, tidak ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Akhirnya banyak doa yang kita rasa sudah nggak manjur lagi. Padahal ini doa sejak zaman Nabi sudah bagus. Cuma yang baca orang yang punya halangan ijabah doa, akhirnya nggak manjur. Ya sering kita pakai bahasa gampang kok. Tat, ada doa buat kita sehat, kata ada. Rabbanas adibil ba'sa isfi anta syafi la syifa illa syifauka sifan la yughadiru saqam. Itu mah udah sering, Tat. Ada yang manjuran nggak, Tat? Manjur. Itu kata puyer manjur. Ya, cuma karena memang dia nggak tahu, yang dikritisi bukan kata-kata doanya, hubungan dia dengan Allahnya. Tat, saya pegel sama anak bandel, Masya Allah. Ada gak doa buat anak bandel, Tat? Ya cuma satu, Robi habli minas solihin. Ya itu buat dari dulu, Tat. Dari zaman kakaknya udah kawin, saya doain. Tetap aja gak soleh-soleh. Udah saya berusaha nikah sama si solihin. Tetap aja gak jadi anak yang soleh. Ya doanya sama dari zaman Nabi, mustajabnya kagak gitu loh. Bukan doa yang dikritik, hubungan Anda dengan Allah yang dipertanyakan. Aduh Ustaz, saya sering dengar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Tapi saya nggak mampu diuji sama Tuhan.
Aduh Ustadz, kalau Ustadz jadi saya, alhamdulillah nggak jadi situ, kata si Ustadz itu. Berat Ustadz, aduh ini Bandung keras, Masya Allah. Bandung keras. Ente-nya lembek kayak ulen, betul ya? Hei, kenapa bisa beda dengan zaman Rasul gitu loh? Kita hidup di zaman yang serba gampang loh, rumput nggak usah ditanam numbuh. Ini negeri Masya Allah. Coba kalau hidup zaman Nabi, batu nggak ada rumput loh. Kita hidup di negeri yang air tuh gampang. Ya Allah, indah sekali negeri kita ini. Kita bangun pagi, aminan fi syirbi, mu'afan fi jasadi. Kita bangun pagi itu dalam kondisi aman rumah kita, sehat badan kita. Kita nikmat, tinggal di Indonesia nikmat. Masya Allah. Coba kita bangun di Gaza, di Palestina. Anak bangun dengar itu peluru berdesing, bom berdentum. Melek pagi nggak ada yang dimakan. Sekali dapat info kakak terbelah karena kena bom. Dan lainnya. Kita nggak ngalamin loh itu. Ya. Cuma ya tadi, terjebak dalam kufur nikmat. Fakafrat bi'an umillah. Kufur nikmatnya apa? Kita nggak memanfaatkan kesempatan ini. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafrat bi an'amillah fa'adzaqa Allah libasal ju'i wal khawf. Kejadian yang kita alami ini pernah ada zaman dulu. Allah contohkan sebuah negeri yang waldatun thayyibah, negeri yang betul-betul indah, ya, gemah ropah loh jinawi. Masya Allah, nikmatnya subhanallah. Cuma masyarakatnya kufur nikmat. Kemudahan itu nggak bisa menghasilkan kebaikan yang banyak. Ya, di zaman yang Quran banyak, kertasnya ada, di gadget ada, di mana-mana ada lah, nggak susah. Cuma kita nggak punya kesempatan buat baca Quran. Zaman di mana banyak kemudahan, kita kurang bertahmid. Zaman di mana keindahan alam kita lihat, kita kurang bertasbih. Zaman di mana kita punya motor mobil serba gampang. Bahkan silaturahmi Jakarta Bandung cuma 30 menit naik gitu. Gampang banget sekarang. Aduh. Tapi kalau nemuin si Ambu susah ya. Aduh. Nggak panjang mata, orang tua nungguin kita datang, Masya Allah. Kadang-kadang kita seperti itu. Nggak tahu apa yang kita cari, bro. Padahal yang kita cari bakal kita tinggalkan semua. Terkecoh sama fitnah dunia. Suruh sadar. Jangan-jangan memang kita ini lupa bahwa masa itu berbatas. Masa itu berbatas. Makanya stabilisasi umur penting sekali. Penting sekali. Ya, kita sih nggak pernah tahu besok apa yang terjadi. Cuma kan Islam kasih rumus. Hayatan thayyibah, janji Allah akan kehidupan yang baik itu kalau mukadimahnya apa? Beramal soleh dalam kondisi iman yang bagus. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun dia, orang manapun dia, asal beriman beramal soleh, ya, Allah janji berikan kehidupan yang baik, dia akan datang. Ya, macam lah Allah tahu kebaikan buat kita, bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Kadang-kadang hidup yang mungkin di mata orang nggak asik, orang yang merasakannya asik. Ya, kita diuji tinggal di kampung, tinggal di rumah gubuk, pinggir kali. Ya Allah, ini jalan licin, mau ke kamar mandi aja kadang-kadang mesti jauh ya, mau buang aja mesti kecubluk lah jauh ya. Tapi wallahi, itu tempat kita yang begitu, orang itu ngelihatnya kan kesian. Kita menikmati itu loh. Sehingga karena saking kita nikmati tempat tersebut, banyak orang-orang kota pengen tinggal di tempat itu. Masih ingat kan kata-kata yang suka menyakitkan kita yang tinggal di kampung? Kamu tinggal di mana? Di sana. Jadi di Udiknya. Itu Udik, kampung ujung gunung gitu. Kamu di mana? Ya saya mah dekat sungai sana. Astagfirullah, itu kan sarang biawak gitu ya. Tapi karena yang tinggal di situ qanaah, sekarang tuh orang-orang kaya di Jakarta dimanapun pada ke tempat itu, bahkan merubah nama-namanya jadi nama indah. Udik atas gunung namanya Mountain View, ya, View Mountain.
pinggir kali namanya Riverside. Padahal kandang biawak dulu namanya. Rumah enak, mewah, pada glamping pinggir kali. Karena hukum asal orang yang di situ nggak pernah komplain dengan takdir. Akhirnya membuat sebuah inner beauty yang enak dipandang, yang orang sudah enak pun pengen nyobain di situ. Piring di rumah kita, piring apa yang kita nggak punya? Dari piring cedok kayak mangkok, belum pirek dan teman-temannya, belum yang ceper, betul? Ujung-ujungnya apa? Ngayal pengen makan nasi jamblang pakai daun jati, betul? Subhanallah. Ya karena si orang yang menggunakan itu semua qanaah, menimbulkan keindahan. Ya, ini rumus hidupnya, Masya Allah nih. Makanya stabilisasi iman itu penting. Dilalah nanti Allah uji kita nggak ada komplain. Karena ini kita kayak ikan dalam akuarium, punya Allah, kehidupan tuh punya Allah. Pokoknya husnuzon. Kita cuma ngejalanin takdir. Innallaha qaddara maqadiral khalaik qabla ayaluqas samawati wal ardi khamsina alfas sana. Sering kok disampaikan, kita sudah ditentukan takdir dan sedang menjalani takdir. Tugas kita cuma bersyukur atau bersabar supaya hidup ini indah. Karena banyak yang kita perbuat, kita nggak bisa komplain. Ya kita mau komplain, ya Allah kenapa kau hidupkan saya, mau mati? Gitu. Ya Alhamdulillah. Ya Allah berharap dengan kau hidup ini kau punya surga yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Mumpung hidup berbuat baik. Hidup ini perjalanan, dunia cuma transit. Kondisimu di akhirat nanti tergantung kau di dunia. Surgamu bakal tinggi nanti kalau kau paham. Yang kau ikuti para nabi dan rasul. Kau akan dimuliakan dengan kehidupan akhirat dan banyak kemudahannya. Kalau di dunia kau memberikan banyak kemudahan buat orang lain. Tapi kebalikannya, kalau maksiat yang kau rutinkan di dunia, ya, dan kamu enggan beristighfar kepada Allah, kondisimu di akhirat nanti akan buruk, lebih buruk ketimbang di dunia. Macam-macam kan kalau di akhirat nanti kan, di yaumul qiyamah, hari berbangkit, di yaumul ba'si, hari orang-orang itu dibangunin atu-atu, yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawab. Di yaumul hisab, di yaumul jam'i, di yaumul furqan, di yaumil mizan, di sirat, di kausar. Kita bakal panjang loh urusan di akhirat nanti. Dan kondisi di sana tergantung dunia. Ayo mumpung belum terlambat, masih ada waktu. Amana arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka. Kamu tuh kalau di dunia enggan ingat Allah, padahal ayat tersirat sudah ada di hadapan kamu. Kamu enggan mengingat Allah. A'radu an zikri, kata Allah, fa innalahu ma'isatan donka. Di dunia ku bikin sempit kamu. Di akhirat kamu akan kubangkitkan buta. Kau tidak merasa lelah di dunia, akan kujadikan ke orang yang lelah di akhirat nanti. Ayolah berlelah-lelah untuk akhirat. Karena dunia ini mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam untuk akhirat. Tapi kalau kau pengen cari nggak lelah di dunia, wallahi, di akhirat kamu bakal lelah. Ukurannya keringat bakal menutup mata kakimu, menutup lututmu, menutup pinggangmu, menutup sampai kau kelelep dengan keringatmu sendiri. Ya kenapa? Di dunia kau bukan orang yang lelah dalam beribadah. Ada orang yang dibalikin hidupnya. Di dunia bukan beribadah, malah enak-enakan di dunia. Allah bangkitin jalannya ngesot pakai muka kebalik. Di dunia pakai kaki, di akhirat ngesot pakai muka. Kenapa? Karena keterbalikan hidupnya. Nah, ini muhasabah diri nih. Ya mumpung lagi begini nih, kita kumpul-kumpul nih, kita bisa berdialog panjang nih habis ini nih. Supaya nggak cuma full Ustaz nyampein materi, pengennya tektokan nih kita nih. Ya, supaya kan jarang-jarang ketemu. Kali ada pertanyaan yang mau ditanyakan, kita bisa dialog ya. Supaya kita nih nggak terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Mumpung masih ada, ya.